Selamat pagi, sejahtera, shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semuanya. Pagi yang indah, kembali saudara dan saya nikmati, dan kita semua berharap saudara-saudara yang masa isolasi mandiri tetap mendapatkan kekuatan secara berangsur-angsur, dan selalu Tuhan memberikan mujizat yang besar dalam hidup saudara. Mari kita ambil waktu sejenak di pagi yang indah ini untuk menghayati firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita satu dalam doa. Bapa di sorga, pagi yang cerah, pagi yang indah kami kembali boleh nikmati semuanya karena kasih sayang Tuhan. Dan karena itu kami ingin memberi diri kami dituntun oleh Roh Kudus-Mu ketika kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Kami akan senantiasa dikuatkan sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, dan firman-Mu kami berlakukan dalam setiap langkah hidup kami. Bersabdalah kepada kami semua ya Yesus Kristus di pagi ini, karena kami sudah siap mendengarkan pengajaran-Mu. Demi nama-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab Ulangan pasal 20 ayat 19 yang mengatakan, apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, judul yang menjadi landasan renungan kita pagi ini adalah penunjang hidup. Kalau kita perhatikan perjalanan Israel yang sedang dalam tuntunan keluar dari tanah Mesir, Tuhan sedang membentuk karakter umat untuk taat kepada Tuhan. Ada banyak hukum-hukum dan aturan-aturan yang diberlakukan. Dan itulah cara Tuhan ketika Tuhan ingin memperbaiki kehidupan umat Israel, dan mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus menghormati hukum Tuhan dan mereka harus jalani. Nah, saudara-saudara, sebagai bagian dalam kehidupan kita ini, sesungguhnya kita juga diajak untuk merenungkan kembali dan merefleksikan kembali bagaimana perjalanan hidup kita sampai saat ini kita masih diperhadapkan dengan pandemi COVID. Itu berarti kita kembali mengikuti sebuah aturan dan bagaimana Tuhan sedang menata hidup kita kembali melalui pemerintah. Kita taat isolasi mandiri, kita taat untuk kita pakai masker, kita taat untuk kita menjaga jarak dan sebagainya. Semua itu menjadi sebuah hukum, sebuah aturan. Suka atau tidak suka, kita harus ikuti. Karena dari situlah kita bisa dilindungi dari wabah virus seperti sekarang ini. Karena itu saudaraku, mari kita yakin bahwa Tuhan sedang membuat karakter hidup kita untuk selalu taat kepada Dia dan menjalani hidup kita dengan cara Tuhan sendiri. Lalu kita kembali memasuki hidup dengan gaya yang baru atau new normal. Mari kita siapkan diri kita untuk kita terus mengikuti cara Tuhan dalam hidup ini. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu GPB Sejahtera di DKI Jakarta. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Kami berdoa untuk Diaken Agus Sutarwo, Saudara David Jessica Sunaryanto. Kami berdoa juga untuk keluarga besar Lugwe Manopo yang saat ini sedang berduka cita, di mana Tuhan sudah panggil pulang dalam kemuliaan-Mu, Ibu Heni Lugwe Manopo. Tuhan, dalam suasana duka cita yang mendalam, biarlah Engkau tetap memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar Lugwe Manopo, sehingga dalam segala hal mereka merasa kekuatan yang semuanya berasal dari kuasa Tuhan yang ajaib. Dan Bapa Ramon Lugwe boleh kembali mendapatkan kekuatan dari Tuhan Yesus,
setelah harus melewati masa isolasi mandiri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang juga dalam tahapan isolasi mandiri, sektor pelayanan 1. Kami berdoa untuk Ibu Selamat Ginting Simatupang, Ibu Evelyn Thomison, Bapak Beltasar Piris, Ibu Yosefin Leginin Piris, Ibu Sumarni Latureke. Kami berdoa untuk Ibu Elizabeth Christine Risamaso. Kami berdoa untuk Ibu Amalia Shalomi Bangkang Samalo, Saudari Nela. Kami berdoa untuk Saudara Jeremia Korano. Kami berdoa untuk Ibu Leni Nainggolan Samosir. Untuk sektor pelayanan 4, kami berdoa untuk Bapak Wijanarko Benjamin, Ibu Alfanti Wijaya, adik Mikael Valiano Benjamin, adik Gabriel Francia Benjamin. Kami berdoa untuk Bapak Renhat Makahinda. Kami berdoa untuk Ibu Ani Makahinda Ibu Ane Mari Makahinda. Kami berdoa untuk Bapak Andri Setiawan. Kami berdoa untuk adik Brene Mauli Arsyana Dipa, Bapak Eko Hermawan, Ibu Christine Dwi Hermawati, adik Felix, Ibu Susilowati. Kami berdoa untuk sektor pelayanan 5. Kami berdoa untuk Bapak Andreas Triwibowo, Ibu Minggas Hehalatu. Kami berdoa juga untuk Bapak Guido Watimena, Ibu Asti Watimena Pesi Warisa. Kami berdoa juga untuk Ibu Rizka Amanda Banta, Ibu Juliana Maria Pikaulima Tutu Iha, Ibu Wehelmina Roberta Patinaya, Ibu Robertina Tisamasu Tutu Iha, Diaken Yohanes Basaur, adik Ilona Antoneta Basaur, Bapak Luis Enrico Sipahelut, Bapak Agustinus Budo, Ibu Yurianingsi, Saudara Vigo Febrian, Ibu Novianti Demeria Pardosi. Kami berdoa untuk Saudari Jessica Tutu Iha. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini Bapa dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau tetap memberi kekuatan, khususnya Ibu Novianti Demeria Pardosi yang saat ini dalam masa kehamilan. Tuhan kuatkan kehamilannya dan biarlah genap waktunya nanti ia merasakan kembali sukacita dan lahir anak kekasih yang menjadi kerinduan keluarga ini ya Tuhan. Biarlah bersama suami tetap Tuhan mendengar doa mereka dan mereka boleh merasakan berkat Tuhan dengan kehadiran anak kekasih sampai genap waktunya nanti. Kami mau berdoa juga ya Tuhan pada hari ini untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk Ibu Julian Rosana Sinuraya, Bapak Benyamin Tobing, Bapak Suyatno, Ibu Meti Pesik Tambuwun. Kami menyerahkan sukacita saudara-saudara kami yang boleh bertambah usia, bertambah juga hikmat dari Tuhan. Kami berdoa untuk sektor pelayanan 3, Ibu Paula Wilhelmina Maupe. Kami berdoa untuk Ibu Dina Romiris Pakpahan Silitonga. Tuhan berkati kehidupan keluarga-keluarga ini di dalam segala hal dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan, GPIB Sejahtera di DKI Jakarta dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Tuhan berkati jemaat-Mu. Kami menyerahkan juga para hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan mereka, bahkan ada yang dalam keadaan tubuh yang lemah dalam masa isolasi mandiri. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Margareta Dolph Pelialu bersama dengan anak kekasih Regi yang ada di Jambi. Tuhan bungkus dia dengan kuasa-Mu dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga dengan Bapak Pendeta Emeritus Siahaan, juga Tuhan berkati dalam masa perawatannya sehingga mereka semua mendapatkan kembali kekuatan dan pemulihan dari kuasa Tuhan. Untuk Majelis Sinode selaku pimpinan GPIB bersama dengan BP Mupel Jakarta Selatan diberkati pelayanan mereka, keluarga mereka, bahkan juga ya Tuhan Kau berkati karya dan kerja mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua unsur yang ada di dalamnya juga. Inilah doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau pertaruhkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati saudara.